Shalom, puji Tuhan, saudara-saudara. Kita bertemu kembali dalam HBDA 28, di mana gereja bernubuat di masa virus corona ini. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya melihat di masa pandemik virus corona ini, banyak gereja-gereja bernubuat. Seakan-akan mereka adalah nabi Tuhan yang menyampaikan pesan-pesan Tuhan dan perintah Allah. Saya merasa aneh bahwa hampir setiap hari mereka mendapat mimpi-mimpi dan mulai tafsirkan mimpi itu dan langsung dihubungkan dengan ini, dengan itu di masa sekarang ini. Dan sering nubuatan-nubuatan ini menakutkan manusia. Padahal Tuhan sudah berjanji untuk tidak memberikan roh ketakutan pada orang percaya. Kalau nubuatan ada unsur menakut-nakuti, orang itu bukan roh dari Tuhan atau mimpi dari Tuhan, tapi ya mungkin dari iblis. Memang ada dalam firman Tuhan seorang nabi bernubuat malapetaka tentang Israel, seperti Nabi Yeremia di masa Raja Sedekia. Tapi itu bukan mimpi atau penglihatan yang ditafsirkan sesuai dengan kehendak manusia atau dilakukan oleh Yeremia. Tapi kita melihat bahwa yang terjadi sekarang justru gereja-gereja bernubuat dengan tafsiran manusia. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada nubuatan yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak mungkin nubuatan itu berbeda dengan apa yang sudah ditulis oleh Tuhan. Karena nubuatan itu kalau bukan dari Tuhan, tapi dari manusia, maka nubuatan itu saya katakan itu sesat. Saudara-saudara, gereja yang tidak menerima pewahyuan dari Allah, kita tahu bersama bahwa gereja yang tidak menerima pewahyuan dari Allah adalah gereja yang mati. Dan gereja yang tidak bernubuat adalah gereja yang tidak berkembang. Tetapi gereja yang selalu bernubuat adalah gereja yang dibuat-buat. Dan ini yang harus hati-hati. Di dalam kitab Yeremia, saudara-saudara, banyak menjelaskan di mana nabi-nabi bernubuat. Tapi bukan datang dari Tuhan. Tuhan tidak berfirman dan mengutus mereka untuk bernubuat. Tapi nabi-nabi selalu banyak bernubuat untuk menyesatkan. Bahkan banyak yang bernubuat demi Baal. Bahkan saya membaca, saudara, justru nabi-nabi yang diangkat oleh raja untuk Baal, yang mereka nabi-nabi yang dibayar. Kita lihat juga bahwa kitab Yeskiel, di mana Allah memerintahkan untuk bernubuat dengan perkataan mengenai gunung-gunung Israel, mengenai tulang-tulang, mengenai nafas hidup, dan bernubuat bagi Gog di tanah Magog. Ada nubuat yang memang ditulis untuk melawan, yaitu nabi-nabi Israel, untuk melawan tanah Israel, melawan gembala-gembala Israel. Juga kita temukan Nabi Amos juga diperintahkan oleh Tuhan untuk bernubuat sesuai pada waktu dan tempatnya pada keinginan Allah. Kita lihat juga nubuatan Nabi Yesaya sampai pada Nabi Zakaria tentang kedatangan Mesias. Itu contoh-contoh nubuatan, saudara-saudara. Dari sini kita harus belajar untuk mengetahui dan memahami apakah nubuat ini memang benar-benar datangnya dari Tuhan atau semata-mata dari manusia saja. Karena itu, saudara-saudara, sebelum kita belajar tentang nubuatan-nubuatan ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin belajar tentang kebenaran nubuatan-nubuatan itu. Kami ingin belajar dari firman Tuhan, suatu petunjuk untuk dapat kami memperoleh kepastian dan keyakinan bahwa nubuatan itu benar berasal dari Allah atau tidak. Karena itu Tuhan, kami ingin mengetahui hal ini. Kami mohon Tuhan mengajar ini supaya kami mengerti kebenaran dan melakukan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara dalam Tuhan, kami ingin berbicara tentang nubuatan dan kita lihat latar belakang dari nubuatan itu sendiri. Saudara-saudara, semua peristiwa atau kejadian yang ditulis dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dari awal, yaitu kitab Kejadian sampai pada kitab Wahyu, semuanya berbicara tentang Tuhan Yesus. Mari kita lihat buktinya. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3 diceritakan bahwa bumi masih kosong dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah itu adalah Roh Kristus. Dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang.
Maka kalau kita baca di dalam kitab Yohanes 1, dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah dan firman itu telah menjadi manusia. Jadi saudara-saudara, manusia itu adalah Yesus. Dikatakan jadilah terang. Sama dengan Yesus berkata dalam Matius 5, akulah terang dunia. Jadi ada hubungan saudara-saudara. Nah, di akhir kitab perjanjian lama, Maliaki berbicara juga tentang Yesus dengan judul Hari Tuhan. Dan kita lihat juga dalam perjanjian baru, dalam kitab Matius, diawali dengan silsilah Yesus Kristus. Dan di akhir kitab perjanjian baru, yaitu kitab Wahyu, berbicara juga tentang Yesus. Nah, di akhir dengan kata kitab Wahyu, datanglah Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara telah jelas. Inilah dasar dari segala nubuatan yang akan terjadi, yang semuanya terfokus dan berbicara tentang Tuhan Yesus. Saya sudah membuka saudara nubuatan ini dengan latar belakang dari nubuatan itu semua bicara tentang Yesus. Mari kita melihat saudara-saudara arti dari nubuatan itu. Banyak orang menafsirkan nubuatan itu karena ketika saya cari juga dalam kamus Alkitab saya tidak menemukan artinya. Karena itu saya mendefinisikan arti nubuatan ini mungkin berbeda dengan saudara. Nubuatan adalah suatu perkataan atau ucapan yang diterima dari Tuhan Allah terhadap suatu peristiwa atau kejadian yang akan terjadi. Nubuatan adalah suatu perkiraan kejadian yang akan terjadi dan memang akan terjadi. Nubuatan bukan spekulasi. Nubuatan adalah pesan Tuhan atau perintah Tuhan yang harus diucapkan seorang nabi. Nabi adalah abdi Allah, memiliki fungsi sebagai pelihat dan penyambung lidah Allah. Perkataan itulah firman Allah yang diucapkan oleh nabi yang tidak dapat ditambah atau dikurangi. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada zaman sekarang, setelah Yesus mati, bangkit dan naik ke sorga, nubuatan-nubuatan itu terjadi sesuai dengan keinginan Roh Kudus untuk dapat menjawab kebutuhan rohani umat manusia. Hamba-hamba Tuhan diberi karunia untuk bernubuat dengan tujuan untuk membangun kehidupan iman jemaat. Jadi saudara, ada karunia bernubuat. Di mana karunia bernubuat ini adalah bernubuat dengan firman Tuhan yang telah tercatat, yang sudah ada dalam ayat-ayat firman Tuhan untuk membangun jemaat. Nah, itulah karunia bernubuat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, manifestasi dari karunia bernubuat sebagai akibat adanya pekerjaan Roh Kudus, kita dapat lihat dalam dua bentuk, yaitu roh kebenaran, yaitu untuk setiap orang supaya dapat mengenal Tuhan Allah secara benar. Dan manifestasi kedua adalah roh penghibur, yaitu untuk mengajar dan mengingatkan setiap pesan dan perkataan firman Tuhan yang telah tertulis dalam Alkitab. Seperti saudara-saudara yang dicatat dalam 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21, di mana Petrus telah mengingatkan kepada kita sebagai orang percaya, yang berbunyi, yang terutama harus kamu ketahui, ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, nubuatan Allah adalah bagian dari rencana Allah yang berupa janji untuk digenapi. Awal dari nubuatan adalah janji dan membutuhkan waktu. Untuk mencapai penggenapan sebagai akibat dari nubuatan, dibutuhkan penyingkapan atau pewahyuan. Jadi penyingkapan terjadi antara nubuatan dan penggenapan untuk mengingatkan suatu janji yang sudah dilupakan oleh banyak orang, oleh umat manusia. Biasanya hamba-hamba Tuhan yang ingin belajar rahasia nubuatan, penyingkapan dan penggenapan, setidak-tidaknya harus memiliki dasar ilmu eskatologia, yaitu ilmu tentang peristiwa yang telah terjadi dan sedang terjadi dan masih akan terjadi.
Jadi saudara-saudara dalam Tuhan, nubuatan itu terjadi dalam dua cara. Itu cara pertama, orang itu mendapat penglihatan dan mimpi. Biasanya, orang ini mendapat pesan dari perintah Tuhan untuk disampaikan. Cara yang kedua, orang itu dipenuhi kuasa Roh Kudus, yaitu karunia bernubuat. Biasanya, ini terjadi dari firman Tuhan yang telah tertulis dalam Alkitab. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, nubuatan-nubuatan dalam firman Allah, ketika saya baca dan saya perhatikan, kita dapat bagi dalam 3 tahap atau 3 gelombang. Gelombang pertama yang kita lihat, di mana janji Tuhan kepada Abraham. Kejadian 12 ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini." Negeri mana saudara? Yaitu tanah Kanaan. "Kepada keturunanmu." Janji ini diucapkan Tuhan kurang lebih sekitar 2117 tahun sebelum Masehi ya. Kalau dalam teologi dicatat Anno Domini. Dan kita lihat keturunan Abraham yang berlangsung berjalan seiring waktu, Abraham, Ishak dan Yakub dan 12 anaknya suku Israel. Kemudian perbudakan fisik terjadi di Mesir, keluar dari perbudakan, di mana sini terjadi penyingkapan janji Allah selama 400 tahun mereka berada di tanah Mesir. Dan kita melihat bahwa penggenapan terjadi di zaman Yosua bin Nun, kurang lebih di tahun 1335 sebelum Masehi. Di mana waktu itu di zaman Yosua, bangsa Israel menduduki tanah Kanaan. Saudara melihat masa nubuatan sampai penggenapan diperkirakan sekitar 782 tahun. Itu gelombang pertama saudara-saudara. Kemudian saudara, gelombang yang kedua, di mana janji Allah tentang kedatangan Tuhan Yesus, Mesias, anak Allah yang hidup. Janji Allah ini dimulai dari kitab Taurat Kejadian 3 ayat 21. Di mana Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya yaitu Hawa. Dan itu akan dikenakan pada mereka. Artinya begini saudara-saudara. Ketika manusia telah berdosa dan menyadari bahwa mereka telanjang, Allah mengambil dari kulit domba yang dikorbankan untuk pakaian. Artinya, punya arti yang sangat dalam. Untuk mengatasi ketelanjangan dosa, maka Allah mengorbankan anaknya Yesus di kayu salib. Nah saudara-saudara, nubuatan diucapkan nabi-nabi sebagai penyingkapan. Seperti yang telah dinubuatkan oleh Nabi Mika, Nabi Yesaya, sampai pada Nabi Zakaria. Dan di gelombang kedua ini saudara-saudara, ketika mereka bernubuat dan penyingkapan itu, memang ada tenggang waktu sampai kepada Zakaria Maliaki. Penggenapan itu nanti terjadi di masa Yusuf dan Maria pada situasi bangsa Israel dijajah bangsa Romawi. Saudara tahu masa itu adalah masa kevakuman firman Allah, kevakuman nubuatan. Karena dari sejak Nabi Zakaria, Maliaki, sampai pada Yusuf dan Maria itu sekitar 400 sampai 500 tahun saudara. Baru itu digenapi. Gelombang yang ketiga saudara-saudara, kalau kita belajar dari firman, di mana janji Allah tentang kedatangan Yesus yang kedua kali yang akan turun dari sorga, dan ini berbicara di akhir zaman. Nubuatan yang adalah janji perkataan Tuhan Yesus sebelum ia terangkat ke sorga. Dan kita lihat saudara-saudara, di masa sekarang penyingkapan dan pewahyuan banyak terjadi pada gereja-gereja sekarang ini sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17, di situ telah tercatat, akan terjadi pada hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi.
Saudara-saudara, nubuatan di mana Allah akan mencurahkan rohnya kepada semua orang, baik anak laki-laki, perempuan, orang muda, orang tua. Sebenarnya, saudara-saudara, perkataan nubuatan ini telah digenapi pada gelombang kedua pada zaman Nabi Yoel. Tetapi karena firman ini masih diakomodir di gelombang ketiga, di masa kedatangan Yesus yang kedua, maka tidak heran bahwa nubuatan Nabi Yoel ini diucapkan juga oleh Rasul Petrus di zaman Rasul-Rasul. Maka penyingkapan dan pewahyuan terjadi sampai saat ini. Saudara dapat baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Saudara-saudara yang kasih, saya akan berikan satu bukti dalam firman Tuhan di mana penglihatan yang dialami oleh Daniel di tepi sungai Tigris pada tahun kurang lebih 700 tahun sebelum Masehi sama dengan penglihatan Yohanes di Pulau Patmos pada tahun 80 Masehi. Saudara lihat aja tenggang waktu, sekitar 780 tahun. Ya. Kita dapat temukan ini dalam kitab Daniel 10 ayat 5 sampai 6. Dan di dalam perjanjian baru kita dapat temukan di dalam Wahyu 1 ayat 13 sampai 14. Kita melihat saudara-saudara persamaan penglihatan yang dilihat oleh Daniel ternyata juga sama dilihat oleh Yohanes. Ada 4 bagian yang sama saudara yang saya catat. Yang pertama, Nabi Daniel melihat seorang berpakaian kain lenan dan berikat pinjang emas dari Ufas, sama dengan Yohanes yang melihat seorang serupa anak manusia berjubah panjang ikat pinggang dari emas. Yang kedua, Nabi Daniel melihat wajahnya seperti cahaya kilat, matanya seperti sulu yang menyala. Sama dengan Yohanes yang melihat kepala dan rambutnya bagaikan bulu, matanya bagaikan nyala api. Sama saudara. Yang ketiga, Nabi Daniel melihat kakinya seperti kilau tembaga yang digilap. Sama dengan Yohanes ketika berada di Pulau Patmos melihat kakinya mengkilap bagaikan tembaga. Sama saudara. Yang keempat, Nabi Daniel melihat suaranya seperti gaduh orang banyak di sungai Tigris. Sama dengan Yohanes melihat suaranya bagaikan desau air bah di Pulau Patmos. Saudara, ini penglihatan yang sama, tapi terjadi pada 2 waktu yang berbeda. Di dalam Yesaya 42 ayat 9 berkata bahwa nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak ku beritahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Ini saudara dasarnya, dan itu memang terjadi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, nubuatan, penglihatan, mimpi sejak zaman nabi-nabi sampai sekarang memang masih berlaku dan sering dialami oleh orang-orang percaya. Namun hal-hal ini karena terjadi secara supranatural dan di alam roh, maka seharusnya penglihatan, mimpi ini harus kita uji. Karena tidak semua mimpi dan penglihatan berasal dari Allah. Ya, kita pengkhotbah berbicara di mana mimpi juga adalah bunga tidur. Saya sendiri, saudara-saudara, berapa kali mendapat mimpi dan hampir setiap minggu kita alami. Dan mungkin juga sama dengan saudara-saudara. Biasanya ada mimpi yang baik, tapi ada mimpi juga yang buruk dan menakutkan. Namun ada juga mimpi yang aneh, yang tidak dapat kita pecahkan dan simpulkan. Namun saudara-saudara yang sangat disayangkan bahwa banyak orang Kristen ketika ia mendapat mimpi dan penglihatan, langsung ia menyatakan respon. Di mana akan terjadi begini begitu. Akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Akan terjadi di satu negara kita. Akan terjadi di gereja kita. Akan terjadi di daerah ini, daerah itu. Dan kita lihat buktinya bahwa orang yang mendapat mimpi dan penglihatan sampai ia sendiri telah mencapai ajal hidupnya dan telah mati, mimpi dan penglihatan itu tidak pernah terjadi. Nah, inilah yang harus kita hati-hati saudara-saudara. Orang yang bernubuat dengan dibuat-buat
tanpa diperintah Tuhan, seperti dalam Matius 7 ayat 22. Kemudian juga di dalam Yeremia 23 ayat 32, dikatakan mereka yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta, yang menceritakan mimpinya dengan menyesatkan umatku, dengan dustanya dan dengan bualnya, aku tidak pernah mengutus dan memerintahkan mereka. Makanya Tuhan katakan di dalam firman, aku akan lawan mereka. Maka saudara-saudara, sering di zaman sekarang ini virus corona dipakai-pakai nubuatan terhadap dunia, terhadap bangsa Indonesia, terhadap orang Kristen, nubuatan terhadap negara kita, daerah kita, gereja kita. Dan ini yang kita sering katakan nubuatan yang agak aneh-aneh. Dan ini yang kita katakan oleh Nabi Yeremia adalah nubuat palsu. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita belajar dari firman Tuhan, bahwa nubuatan dan penglihatan seperti yang telah dialami oleh Daniel dalam suatu gelombang kurun waktu yang tidak terbatas, suatu rantai peristiwa yang penggenapannya terjadi berulang-ulang. Misalnya, ketika Daniel mendapat penglihatan kambing jantan dan domba jantan, itu telah terjadi pada gelombang pertama. Penggenapan di mana bangsa Media dan Persia adalah domba jantan, bangsa Yunani adalah kambing jantan. Hal ini telah terulang kembali pada negara-negara. Ada seorang anak Israel yang bernama Nathan, yang telah mendapat penglihatan pada saat ia sudah mati, tapi hidup lagi atau bangkit lagi kembali. Ia melihat tentang kehancuran bangsa Israel yang dikalahkan negara-negara lain, dan itu masih sedang dikaji kebenaran mimpi dan penglihatan dari Nathan ini. Anak yang masih umur 14 tahun, tapi setelah ia mendapat penglihatan, banyak pengetahuan yang telah ia peroleh, dan dia buka dan dia ceritakan, yang banyak orang beranggapan anak seremaja seumur demikian tidak mungkin memiliki pengetahuan seperti itu. Dan dia buka sampai seorang rabi Israel yang sangat dihormati, yang bernama Rabi Levi, mempublikasikan penglihatan dari Nathan ini. Sehingga ini yang membuat menjadi kegaduhan dan menjadi ketakutan pada orang-orang Israel. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan bahwa dalam Wahyu 22 ayat 19, bahwa kita tidak boleh menambah atau mengurangi nubuatan-nubuatan yang tertulis dalam Alkitab, karena kita akan mendapat malapetaka. Saudara bisa membaca dalam Wahyu 22 ayat 19. Dan melalui firman Tuhan ini saya mengingatkan kepada kita, kalau kita bernubuat, kita harus berhati-hati. Jangan Tuhan yang melawan kita. Ya, mudah-mudahan setiap orang dapat mengkritik dan mengingatkan kita. Tetapi kalau Tuhan sudah berbuat dan melawan kita, itu yang sangat kita takutkan dalam hidup kita. Mudah-mudahan pengajaran tentang nubuatan ini menambah pengetahuan rohani kita tentang Tuhan. Mari saudara-saudara kita berdoa. Tuhan, kami sudah belajar tentang nubuatan-nubuatan ini. Kiranya Engkau menyempurnakan segala akal budi, iman, dan roh kami, supaya nubuatan-nubuatan ini memberi jawaban bagi kebutuhan rohani kami setiap hari. Setiap kejadian, peristiwa yang kami hadapi Tuhan setiap hari, kami dapat melihat dan belajar dari firman, dan belajar dari hamba-hambamu yang memberitahukan itu bagi kami, supaya kami lebih dekat dengan Tuhan dan dapat melihat nubuatan-nubuatan ini terjadi sesuai dengan maksud dan kehendak Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian saudara, pelajaran nubuatan gereja zaman sekarang ini. Sampai jumpa di Renungan Kristen bagian berikutnya. Shalom.